Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, ini dia. Sesi yang akan sangat menginspirasi sahabat-sahabat dermawan dimanapun berada, yang juga kita yang hadir di sini yang merasakan energi ya, merasakan pencerahan, inspirasi luar biasa. Dan wakaf itu memang sepertinya membuka banyak sekali jalan keberkahan. Tapi tentunya kita hidup dengan mendengarkan kisah-kisah dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Ada yang kita dengar bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhum mewakafkan, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan bagaimana mereka merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu mengalir kepada kita sampai hari ini. Dan begitu juga sahabat kita yang satu ini, Masya Allah, nah, beliau masih sangat muda, usianya 27 tahun gitu ya. Persis usia saya 13 tahun yang lalu. Jadi ketahuan deh umurnya berapa. Saya takutnya umurnya dia jadi nambah gara-gara dekat Mas Ibnu. Jadi Mas Vitor ya, dari Harmony Land, Masya Allah. Saya saking groginya ya, karena masih muda, umur 27 saya masih ngapain, boro-boro mikir wakaf Mas, barakallah ya. Bisa cerita Mas Vitor, apa yang membuat Mas ini tergerak gitu ya. Dan mungkin sekalian juga bisnisnya seperti apa dan seperti apa mewakafkan dari usahanya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah panitia boleh slide-nya sambil ditampilkan. Ya, biar afdol Pak. Ketahuan. Insyaallah, alhamdulillah alamin. Tadi denger ya, greget banget, begitu menginspirasi. Saya memulai bisnis properti dari semester 4 kuliah. Ya. Dari semester 4 kuliah, saya kuliah di UI, Teknik Industri. Ya, industri properti gitulah ya. Kita sambung-sambungin. Waktu itu memulai bisnis sebenarnya dari semester 1 kuliah. Cuman semester 4 itu rugi sekitar 400 juta. Rugi 400 juta, ngedrop. Kemudian waktu itu saya ngekos lah istilahnya, itu karena nggak punya uang, itu di kos-kosan tukang, di sebelah kanan tukang sekuteng, sebelah kiri tukang nasi goreng gitu ya, ya murah soalnya kan ya. Itu semester 4 kuliah, jadi ya sambil kuliah sambil berjuang. Nah, karena keterbatasan dana waktu itu, akhirnya apa sih yang kepikiran, ya apapun kita lakuin. Ada teman minta jualin rumah, akhirnya delalahnya qadarullah rumahnya terjual. Itu rumah pertama yang kita jual untuk 16 juta. Wih, ada rezeki, ada sumber rezeki nih. Kita belajar bahwa membangun rezeki, mendapat rezeki butuh kompetensi. Karena itu kita belajar. Kita ikut kelas, ikut training, dapat uang, beli buku macam-macam. Akhirnya singkat cerita membuka agensi marketing properti. Itu 2014. Dari mulai satu rumah kita jual, satu developer kita bantu kelola, akhirnya banyak yang minta bantu kelola. Singkat cerita ada 20 perumahan yang kita bantu kelola jual sampai 2015 awal. Kita berikhtiar lagi, ini sudah bisa jual perumahan lancar nih. Nah, kita harus naik level jadi developer gitu ya. Ya biasa Pak, anak muda kan kita harus semangatnya dulu. Caranya nggak tahu mah, bismillah dah urusan kan. Nah, kemudian 2015 mencari investor, ditolak, mencari ditolak. Tapi kan ditolak artinya ada feedback. Proposal kita perbagus, lahan kita cari yang paling murah lagi. Kita kelola macam-macam, kita belajar lagi. Singkat cerita 2015 waktu skripsi mau ujian, alhamdulillah sudah mendapatkan investor dan membuka proyek pertama. Nah, berjalan, buka proyek udah jalan aja gitu kan. Qadarullah ada musibah lagi. Kena lagi ketipu kontraktor. Ya kan, kita baru mulai proyek pertama ya. Ditipu rugi 500 juta rupiah. 500 juta rupiah, ya begitulah proyek pertama, baru belajar ditipu. Tukang itu datang, mau menggusur Pak. Karena apa? Ternyata kontraktornya sudah kita bayar, nggak dibayar ke tukang. Nggak dibayar ke toko material. Toko material nagih, preman Pak toko material. Tukang nagih, wah ribut itu. Alhamdulillah kita atasi, singkat cerita akhirnya kita bilang ke investor, waktu itu pakai investor. Kan kita ada bagi hasil, harusnya ada bagi rugi. Kita bilang ke investor, Pak, ini rugi karena kesalahan kami.
maka ruginya kita yang nanggung. Bentuk dari itikat baik kita. Singkat cerita, ya bisnis pertama itu rugi. Tapi ya udah investor untung. Gara-gara itulah investor senang sama kita. Alhamdulillah nambah proyek, Pak. Barakallah. Itu 2016 ruginya Ramadan. Sekarang di 2020 awal itu kita ada 18 perumahan. Itu 18 perumahan. 18 perumahan yang sekarang kita bangun di daerah Bogor, Depok, Sukabumi. Itu yang kita kelola sampai sekarang. Nah, dari situ kita terus bertumbuh. Kita meyakini bahwa konteks kita belajar. Ini slide-slide berikut itu perjalanan lah ya. Nanti di scroll aja nggak masalah. Perjalanan Ya, dari kita mulai nikmati awal nih, sampai Masya sekarang. Allah. Kayaknya muka saya udah beda. Di foto ternyata Alit kok beda gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Dan kemudian ketemu Pak Imam Sabtono. Dijelasin Pak, dijelasin tentang konsep wakaf. Langsung ya Allah salam. Pada akhirnya apa kita tujuan bisnis? Kalau sekedar untung, sekedar profit, ya tadi sudah, apalagi. Padahal kita hidup cuma sebentar. Dan saya memang dari SMA suka galau. Dari SMA saya galau. Keluarga saya sebenarnya keluarga yang cukup, ya agak bercukupan lah ya, tidak terlalu miskin juga. Di SMA itu galau. Kita hidup ngapain sih? Kita sekolah, kuliah, menikah, punya anak, mati. Selesai sudah, terus ngapain? Saya mikir, ini apa? Terus ketemu beberapa mentor, ada guru, dapat bahwa hidup ini harus berdampak. Pertanyaannya berdampak itu dengan cara apa? Ya kan? Oke sih, kita pengen masuk surga, bismillah ikhtiar kita gitu ya. Dari kecil diajarin surga ujung niat kita, tapi kenyataannya apakah betul demikian? Ya, kita mau masuk surga dengan cara yang mana? Kan ada banyak sangat jalur itu. Wah, dari situlah saya meyakini bahwa membangun bisnis ini adalah membangun kebaikan, menebar dampak kebaikan. Nah, ketemu Pak Imam, klek, ini nih. Ini kan, karena baru tahu ada konsep namanya wakaf produktif. Karena wakaf itu dari dulu masjid, tanah, bangun masjid, bikin sekolah, selesai itu. Bener, Jadi wakaf itu baru dapat wakaf produktif. Ya. Nah, dari ketemu wakaf produktif itu, akhirnya kita memutuskan di perusahaan, ya mungkin nggak terlalu besar, tapi kita ikhtiarkan dari awal ini untuk mewakafkan saham perusahaan kita. Dan dari situ ada slide yang menarik, next terus sampai ke slide ini, slide wakaf, terus saja terus sampai slide wakaf. Sampai slide wakaf, ini perumahan-perumahan kami yang sekarang kita bangun. Ini perumahan kami di daerah Bogor, Depok, Sukabumi. Terus next sampai ke tahap wakaf. Terus ini kita penghargaan dari rumah.com sebagai developer terbaik. Barakallah. Kemudian terus lanjut aja, Berkah sampai ya. scroll aja. Dapat penghargaan di Malaysia juga sebagai Youth Entrepreneur Summit the best di sana. Di PSM tahun 2019 kita sebagai developer terbaik juga area Bogor oleh Mandiri Syariah. Ini sekarang data kita sekarang ada 55 lahan yang kita kelolakan, ada 39 investor yang amanahkan kita, ada 570 rumah yang kita kelola gitu lah ya. Kemudian kurang lebih sekitar ya kita tanya nggak kelihatan dari sini. Gitulah ya. Next. Masya Allah. Nah, terkait wakaf produktif nih yang menarik ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Next. Oke, di atas kita Harmony Land. Harmony Land kita membangun rumah yang harmoni, betul. Tapi pada akhirnya rumah kita yang paling ujung adalah Masya Allah. kuburan, ya, makam, meninggal, akhirat. Next. Maka ultimate vision kita ya meninggal. Pertanyaannya, kita pengen masuk surga, tapi dengan cara apa? Itulah ikhtiar-ikhtiar kita di dunia. Next. Ini satu simulasi. Saya menyebut back dulu sedikit sekali, slide satu. Slide back kembali. Ya, ini satu ayat yang sering kita dengar ya, bahwa amal yang gak terputus adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang soleh. Dan sedekah jariah kita, para ulama menyebutnya adalah wakaf. Dan wakaf yang ternyata paling keren adalah wakaf produktif. Next. Wakaf produktif ini saya sebut sebagai kompon sedekah jariah. Kan kita mengenal kompon interest ya, bunga berbunga. Ini sedekah bersedekah itu ya. Kita bersimulasikan di situ ada 1 miliar uang kita sedekahkan, kemudian 10 tahun itu 1,9 miliar. Uang kitanya dengan asumsi 50% reinvest, 50% kita berikan kepada penerima wakaf. Mantap. Next, kalau 100 tahun setelah kita meninggal, aset kita 1,3 triliun. Dengan asumsi keuntungan kita per tahun hanya sekitar 15%. Padahal bisnis saya 2016
Ya, 2013 modalnya nol. Ya. Sekarang total asetnya itu kalau terjual semua ada 200 miliaran kurang lebih. Itu berapa kali lipat? Ini cuma 15%. Artinya kalau dikelola dengan baik, wakaf itu peningkatannya luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Next. Lanjut. Kemudian akhirnya kita masuk untuk berwakaf dengan wakaf saham. Itu keren banget. Saya baru tahu ada konsep namanya wakaf saham. Karena saya belum punya uang banyak gitu ya. Baru usia 27, baru memulai bisnis, masih berikhtiar penuh. Ya, tapi kan kalau saham kan ya sudah ada gitu kan, tinggal diberikan. Nah, ini dengan apa namanya fotonya di kantor kami, Next. Ya, dari situ kita punya misi. Next. Kita tahu bahwa rumah yang orang nggak punya rumah banyak. Terus lanjut. Orang nggak punya rumah banyak, per tahun orang bangun rumah, betul. Tapi kenyataannya per tahun juga orang yang keluarga nambah terus. Maka sebenarnya orang yang nggak punya rumah terus bertambah. Padahal papan, rumah, itu juga salah satu kebutuhan pokok manusia. Next. Nah, kita atau orang punya rumah tapi seperti ini. Pertanyaan adalah apakah seperti ini namanya harmony family? Kita harmony land, punya mimpi, ingin mewujudkan harmony family keluarga yang harmoni. Apakah seperti ini keluarga harmoni? Next. Nah, kami percaya bahwa keluarga harmoni dibangun melalui lingkungan yang harmoni, tempat tinggal yang harmoni, rumah yang layak, rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kita membangun keluarga harmoni kalau rumah kita berantakan? Maka mimpi kita, semangat kita, Harmoniland pingin dengan kemampuan kita membangun rumah sebanyak-banyaknya, menjangkau sebanyak-banyak orang untuk bisa memiliki rumah yang layak, yang nggak ngaco, yang khususnya bener gitu ya, yang legalnya bener. Siap, Masya Allah. Next, sedikit lagi. Nah, itulah visi kita, itu sudah kita gambar di peta titiknya, Pak. Oh iya. Sekarang kita cuma Didoakan 18, Pak. ya. 18 perumahan sekarang kita baru. Tapi kan ini namanya mimpi ya, titiknya itu seluruh Indonesia, bismillah. Amin, Ya, namanya kita mimpi. doain bareng-bareng ya. Terus lanjut sedikit. Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Next. Beyond the harmony by synergy of value. Dengan bersinergi dengan orang-orang baik. Masya Allah. Lanjut dikit. Bagaimana bersinerginya? Next. Nah, contoh seperti ini. Di kita Harmoniland polanya bersinergi. Orang punya mau bisnis, mau jadi entrepreneur, kita ada membina developer. Kita sekarang punya 5 binaan developer. Jadi orang yang mau bisnis kita ajarin jadi developer, kita bina. Orang yang punya tanah nggak produktif, diem kita bantu kelolakan, kita analisa, bikin FS, bikin kajiannya. Ini bagusnya buat apa? Buat kosan, buat rumah, buat apapun kita kaji. Kita bantu rumahnya kita kelolakan. Dan orang nggak perlu modal. Kita carikan modalnya, tanahnya aja kita ini kan kita bantu kelolakan, kita analisa yang bagus. Orang yang punya dana bisa dikelolakan. Karena memang investasi properti, walaupun memang properti nggak liquid. Kalau kondisi kayak gini memang susah jualan. Tapi aman, karena aset. Iya. Ya, kalau selama kita itu bukan uang panas ya insya Allah aman. Next. Nah, karena itulah kita memang spesialis adalah joint operation spesialis. Kita berfokus kepada membangun kemitraan sebanyak-banyaknya. Yang punya tanah, yang punya dana, yang bahkan punya tenaga, kita support. Kita fokus membangun sistem, kita fokus ke riset, analisa dan sebagainya. Semangatnya adalah tadi ikhtiar kita agar bisa membantu sebanyak-banyak orang memiliki rumah yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, bismillah menjadi awal langkah untuk membangun keluarga yang harmoni. Masya Allah. Itu ikhtiar kita. Baik. Barakallah, Masya Allah. Mas Vitor dan Harmoniland. Kita sampai di akhir acara, setelah ini ada deklarasi dari satu wakif yang insya Allah akan mendeklarasikan wakafnya, tapi kita pengen minta closing statement dulu nih. Nah, dari mana ya? Kira-kira dari Bang Adrian dulu ya, boleh ya? Apa kira-kira summary ya dari pertemuan hari ini, pastinya dari kacamata Bang Adrian nih udah nanti oleh banyak orang nih, seperti apa summary dari sesi hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hadir di sini tentunya atas izin dari Allah. Judul yang diangkat di sini adalah bagaimana kita strategi bisnis di era new normal. Tentunya dalam menghadapi yang namanya wabah pandemi COVID-19. Wabah itu adalah menular. Tapi jangan lupa dan jangan salah bahwa yang namanya kebaikan pun juga menular. Sedikit yang disampaikan oleh orang-orang soleh ini, di mana saya banyak belajar kepada saudara atau adik saya ini, itu benar-benar insya Allah juga nanti akan menular. Doain ya. Saya sangat terinspirasi mendengar, saya juga sama Mas Nurman, usia 27,
mungkin berapa tuh kurang lebih ya, hampir 17 tahun yang lalu. Kita lagi masih di mana gitu ya Mas. Jadi ternyata kita belajar itu bukan harus selalu kepada orang yang lebih tua saja. Belajar dari mana saja, kepada siapa saja. Yang penting selalu ada keikhlasan dari hati kita untuk mau membuka setiap masukan-masukan seperti itu. Karena kita nggak tahu hidayah Allah ini bisa datang dari mana saja. Bisa dari masjid, dari luar masjid. Tapi kita harus selalu terbuka untuk hal-hal seperti itu. Kalau tadi Ustadz Amir Faisal mengibaratkan dengan ceret, ya. Dan juga saya sadar bahwa untuk kita menjemput yang namanya hidayah Allah, ini tentu perlu proses. Ya, ada yang peribahasa mengatakan berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu seperti tadi pernah ketipu, ya ada mengalami kerugian. Tapi akhirnya Masya Allah bersenang-senang kemudian di usia seperti ini sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, kepercayaan, amanah. Itu yang sulit sekali di masa-masa sekarang ini kita mendapatkan hal yang seperti itu. Ya. Dan kalau saya sedikit boleh mengambil sebuah filosofi dari makanan manusia Indonesia sehari-hari adalah beras. Ya, berangkatnya dari padi. Padi untuk bisa sampai menjadi nasi, padi harus ditanam di atas lahan yang harus dibajak terlebih dahulu, harus dicangkul oleh para petani terlebih dahulu. Yang untuk kemudian apa? Akhirnya dipanen setelah beberapa bulan, kemudian apa? Dipisahkan dari jeraminya, kemudian digiling, baru kemudian jadi beras. Kemudian sampai di rumah kita, ya kita masak, baru kemudian menjadi nasi dan kita konsumsi. Artinya melewati beragam proses, ya perjuangan. Begitu juga hakikatnya kehidupan kita. Kalau sekarang kehidupan kita berada di bawah, bisnis kita lagi suram, bisnis kita terdampak, bisnis kita mungkin mengalami kebangkrutan. Jangan pernah kita merasa menyerah, karena apa? Karena selalu ada Allah. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada manusia, karena memang manusia itu seringkali ya membuat kita ini selalu merasa resah, merasa was-was, merasa gundah. Siapapun, atasan kita, partner bisnis kita, ya atau bergantung hanya kepada karyawan saja, hanya kepada Allah lah satu-satunya kita berharap dan selalu menyandarkan diri kita kepada GPS kita. Apalagi kalau bukan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang ingin kita mendapatkan kehidupan yang berkah, ingin nanti kita juga insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Statement terakhir dari saya, hidup kita ini bukan kayak sinetron, yang nanti mati bisa bangun lagi, mati bangun lagi. Hidup kita cuma sekali, makanya hidup kita harus dahsyat. Untuk memiliki hidup yang dahsyat, kita harus punya sehat. Kalau kita punya sehat, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, bukan buat diri kita, bukan untuk keluarga kita, tapi adalah untuk umat. Ya, itu dari saya, semoga bisa ada satu hal baik yang bisa menjadi manfaat. Saya doakan, semoga saya dan keluarga insya Allah selalu bisa dalam keistiqomahan, dalam jalan dakwah seperti ini. Kita saling bekerja sama, bahu-membahu, berkolaborasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Mas Nurman. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan keluarga sakinahnya Mas Adrian itu luar biasa, insya Allah sampai nanti bertemu Allah juga dengan kebahagiaan yang luar biasa di Jannatul Firdaus nanti. Bang Vitor silakan, Mas Vitor. Iya, tadi bahwa pada akhirnya ujungnya meninggal, pada akhirnya kita akan kembali ke Allah. Maka jangan nunggu tua, yang anak muda terutama yang nonton ya, jangan nunggu tua ya. Mumpung masih muda, bismillah punya jatah lebih besar mungkin ya waktunya gitu ya. Maka kalau kebayang tadi kompon sedekah jariah ini ya, bahwa kalau kita sekarang berlipat-lipat kita insya Allah hidup sampai 60 tahun sudah berapa sedekah yang bisa kita berikan. Karena kalau nunggu punya uang sedekah kadang nggak punya masalahnya. Jadi ikhtiar di situ. Dan ketika mindset kita itu untuk Allah, selalu ada jalan. Properti sekarang down. Kita perumahan, wah jualan susah. Nggak sekedar jualan, banknya aja sekarang membatasi. Ya kan, untuk KPR. Susah betul. Tapi karena kita hadirkan Allah, kita melihatnya beda. Saya jujur bersyukur ada corona. Ya. Kenapa? Karena Allah lagi bilang nih, suruh perusahaan dibagusin dulu operationnya. Suruh perusahaannya dibenahi. Saya biasanya jarang di kantor. Keluar kan, meeting macam-macam gitu ya. Corona di kantor terus. Di kantor baca banyak buku, perbaiki operation system, tingkatkan kualitas produksi dan sebagainya. Ya, tegur tim-tim yang kurang perform dan sebagainya. Oh, kesempatan. Coba lah nggak ada corona kita pergi kemana-mana nyari opportunity gitu ya. Ala corona ngendok di kantor. Ya alhamdulillah. Dan saya nggak WFH Pak, saya OFH,
office for home, jadi tinggalnya di kantor. Ya, istri tak ungsikan sama anak, saya tinggal di kantor ya, biar bisa fokus memperbaiki sistem perusahaan. Itu alhamdulillah. Dan kita meyakini bahwa ini akan selesai corona, apapun solusinya. Karena belum ada Ya'juj Ma'juj, ya, belum ada Imam Mahdi, jadi belum kiamat. Tenang aja, belum kiamat insya Allah ya, belum ada Ya'juj Ma'juj, belum ada Imam Mahdi ya. Maka karena belum kiamat ya udah kita ikhtiar dunia kita jalankan. Insya Allah corona apapun solusinya akan selesai, apapun solusinya. Maka tugas kita adalah preparation, persiapan. Merapikan evaluasi, improve, sehingga ketika nanti corona selesai, kita siap untuk kembali ke medan pertarungan. Dan ketika ikhtiarkan bersama Allah, insya Allah jalannya ada. Maka buat teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman anak muda semua, ya hayo, ya. Kalau duit belum punya ya saham gitu kan, karena duit mungkin lagi banyak kepake sekarang gitu kan ya. Insya Allah ikhtiar bareng-bareng dan semoga kita bisa berkumpul kembali di surga Allah kelak. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, barakallah Mas Fitar. Moga Harmony Land betul-betul ya menjadi rumah dari sebanyak-banyaknya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling banyak dapat pahalanya ya orang-orang yang bergerak di bidang itu, yang menggagas itu, dan perjuangan melalui wakaf ini salah satu jalan berkahnya. Mas Ibnu Hajar silakan. Pasti ada bingung nih mau nyimpulin apa ya, bagus-bagus semua dari tadi ya. Sama saya juga gitu Mas, silakan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya beruntung bersama orang-orang baik. Saya beruntung Allah temukan saya dengan banyak orang-orang yang ikhlas. Satu hal yang barangkali menyambungkan beberapa statement kami di depan tadi. Hari ini kita punya potensi sangat besar. Dari 270 juta, kalau kita 80% itu 220 juta lah kira-kira begitu. Seandainya setiap umat ini, orang mengatakan uang saya nggak banyak, semua orang dengan 10 ribu, maka terkumpul 2,2 triliun. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita bergerak? Saya yakin 10 ribu bukan harta terbaik kita. Kalau kita bisa dibayangkan, kalau sampai 100 ribu, bisa terbayang berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan untuk membangun aset-aset produktif umat ini. Sehingga ke depan, semua yang kita butuhkan akan didapatkan dari aset-aset yang diproduksi oleh umat. Kita akan membangun itu, supaya semua hal besar, suatu saat mungkin nanti kita lihat tol di depan itu 24 jam ramai terus. Suatu saat nanti tol itu nanti dibiayai oleh dana wakaf nanti gitu. Kita boleh tidur, tapi ya semua mobil yang lewat itu semua akan mengalir kepada wakaf. Kalau itu terjadi, maka kita boleh tidur. Umat-umat yang hari ini mungkin tengah malam masih ada yang kelaparan, insya Allah Allah jamin, karena aset wakaf itu terus produktif setiap waktu. Maka saat ini tadi sampai terinspirasi dengan teman-teman di Harmony Land gitu. Katanya ujung dari rumah itu sebenarnya adalah kematian, kuburan. Teman-teman sekalian, luar biasa Ustaz Amir Faisal ngasih gambaran dan kita dapat ibrah tentang kematian hari ini. Kapan kita dapat pahala 100%? Di dunia nggak mungkin, karena kita masih berbuat kesalahan. Kita dapat pahala 100% setelah kita meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak 100%-nya dikalikan dengan jumlah yang seberapa besar, itu saat kita masih hidup. Kalau sudah terlanjur meninggal dunia, kita belum punya karya yang besar, walaupun dikalikan 100%, tetap aja angkanya kecil. Dan Allah akan tunggu, kapan kiamat datang, saat orang-orang beriman, ibadahnya cukup, dengan pahalanya cukup untuk menjadi penghuni surga, perlu akan hadirkan kiamat itu. Allah Maha Kasih dan Sayang, Allah Maha Rahman dan Rahim. Kalau orang bertanya kapan kiamat terjadi, saat orang-orang beriman yang ikhlas dalam hidupnya, pahalanya cukup untuk menjadi penghuni surga, Allah hadirkan saat itu kiamat. Pertanyaannya adalah, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara kita sudah meninggal dunia, pahala apa yang kita kirimkan 100% kepada mereka? Jangan-jangan kita tidak menyiapkan harta khusus untuk memberikan pahala 100%. Alhamdulillah, sampai ke akhir acara. Sebenarnya kalau secara hati sih nggak ingin, karena masih banyak sekali kayaknya yang ingin dipelajari dari Bang Adrian, dari Bang Fitor, dari Mas Ibnu Hajar juga, dan tentunya dari guru kita Pak Ahyudin, dan banyak sekali mungkin Pak Ades masih ada di sini juga, banyak sahabat-sahabat lain. Tapi itulah waktu, cepat sekali berlalu, dan kita akan selamanya menjadi manusia yang rugi kalau kita tidak beramal soleh, saling mengingat-ingatkan ya, menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Dan semoga acara ini menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Kita jadikan hari ini ya, kapan lagi kita beramal terbaik kalau jika tidak detik ini, jika tidak hari ini. Dan semoga Allah mudahkan segala langkah kita,
melewati pandemi ini, para pengusaha-pengusaha keluar dengan metode yang paling berkah dengan menyertakan Allah dalam setiap transaksinya, dalam setiap langkah strategisnya. Dan insya Allah Allah berkahi kita semua, berkahi bangsa ini. Allah angkat pandemi ini dan memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk membangun kejayaan sekali lagi, dan kita bersama akan menjadi bagian penting darinya. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.